Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Datang bersama di hadirat Tuhan, menikmati indahnya Tuhan, dan semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang lebih lagi menyenangkan hatinya. Mari kita akan datang menyembah Tuhan, kita pujikan sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Itu lirik pertamanya ya. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beriku hati ya Tuhan untuk mengasihi-Mu. Beriku hati ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati ya Tuhan untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Kami hati menyembah-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam bersama-Mu karena Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami akan saat teduh. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca firman. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami. Bahkan Tuhan memberikan rema-rema kebenaran firman untuk menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ya. Kalau tidak saya salah ingat ya, pasal 19. Mari kita akan lihat, coba. Iya betul ya. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-19. Ada cukup banyak ayat di sini. Tolong perhatikan dari Alkitab Saudara ya. Paulus di Efesus.
ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, "Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga." Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, orang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus."
Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah seorang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota itu menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik saya ajak kita lihat di ayat yang ke-13 ya, di mana ada anak-anak Skewa di sana ya. Kita lihat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Paulus yang diberitakan oleh Paulus. Kita tahu kemudian gagal ya. Perhatikan bahwa anak-anak Skewa ini menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi apa bedanya penyebutan nama Tuhan Yesus yang dilakukan oleh anak-anak Skewa dengan murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus, setan pergi. Tetapi mengapa ketika anak-anak Skewa mengusir setan dalam nama Yesus, setan tidak pergi? Malah setan menantang, seolah-olah menantang mereka dan melawan mereka. Padahal anak-anak Skewa ini sudah berusaha cukup teliti ketika menyebut nama Yesus supaya tidak salah kepada Yesus yang lain. Mereka menyebut dengan sebutan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Yesus yang diberitakan oleh Paulus kan Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi penyebutan namanya sebetulnya tidak ada masalah. Jadi masalahnya di mana? Mengapa setan tidak pergi? Ya, kadang-kadang kita ketemu juga dalam hidup ini ya. Kita menyebut nama Yesus tetapi seolah nama itu tidak ada kuasa dalam hidup kita. Mengapa? Apa bedanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Yakobus dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita gabungkan dengan nama Yesus, artinya ketika kita mau tunduk kepada Allah, artinya tunduk itu melakukan apa yang Allah mau, mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengikuti pimpinan kebenaran firman, maka nama itu ketika kita menyebutkannya ada kuasa yang besar. Nah, baik, sudah paham sekarang di sini ya. Jadi semua orang bisa menyebut nama Yesus, bahkan mungkin tidak salah, Yesus yang itu yang diberitakan oleh Alkitab. Tetapi bisa jadi
Nama Yesus yang diucapkan itu tidak ada artinya. Bahkan iblis tidak takut sama sekali. Tetapi ketika seseorang mau tunduk kepada Allah, benar-benar mau tunduk kepada Allah dan kemudian dia menyebut nama Yesus, maka ada kuasa yang besar dalam nama itu. Karena memang nama itu berkuasa. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Ya, tapi jangan lupa harus diingat tunduk. Ya, supaya benar-benar terjadi nama itu berkuasa. Menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya kita boleh menang atas segala sesuatu, atas masalah, atas apapun yang ada di depan kita. Karena kita mau belajar tunduk kepada Allah dan menyerukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Dimulai dari apa? Kita mau tunduk kepada Yesus. Ya, puji Tuhan. Semoga ini memberkati saudara dan membuat saudara semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian tadi ya. Berikanku hati untuk mengasihimu. Dan kemudian kita akan masuk berdoa untuk firman yang baru saja kita dengar. Kita pujikan lagu ini sekali. Berikan hati ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Beriku hati ya Tuhan untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Tuhan, tolong kami benar-benar agar kami mampu mengasihi-Mu, yaitu hidup melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tunduk kepada pimpinan-Mu, tunduk kepada kehendak-Mu. Sungguh daging kami berat, Tuhan. Tanpa-Mu kami akan gagal. Karena itu Tuhan, bersamalah dengan kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Biarlah nama Yesus benar-benar menjadi nama yang berkuasa dalam hidup kami. Karena kami mau belajar tunduk kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Sekarang mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Jangan pernah jemu-jemu berdoa bagi mereka. Yuk kita akan doa sama-sama. Haleluya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami terus berdoa bagi mereka, kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia,
menyongsong tahun 2021. Ke depan kiranya Tuhan berikan berkat atas Indonesia. Tuhan memberikan damai sejahtera, keamanan, pertolongan dalam hal perekonomian, pertolongan dalam hal kesehatan, pertolongan dalam berbagai macam hal, terutama dalam hal kerohanian. Ampuni juga kiranya kesalahan pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Jangan sampai kesalahan kami menjadi penghalang bagi berkat-Mu, pertolongan-Mu tercurah atas Indonesia. Tuhan, kiranya Kau tolong agar banyak jiwa boleh dituai di Indonesia. Banyak orang yang mau percaya Yesus di Indonesia. Kiranya belas kasihan-Mu terjadi atas bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa malam ini untuk setiap orang yang disebut sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, termasuk hamba-Mu yang seorang gembala sidang, seorang pendeta. Juga berkati Tuhan, juga kami berdoa untuk semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar pendetaan juga. Tuhan, berkati kami semuanya dengan hati yang tulus, ikhlas. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami. Berikan kami sekeluarga hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan menolong agar kami semakin diperlengkapi untuk dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan, berkati mereka dengan kelimpahan berkat rohani dan jasmani, bahwa mereka lebih dekat, lebih cinta kepada Tuhan. Kiranya Kau bawa mereka bersama seisi rumah tangga mereka semakin mengasihi Tuhan, dan tidak ada satupun kiranya yang terhilang, tapi semuanya dibawa untuk mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang sakit, baik mereka sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, maupun untuk saudara mereka, ayah, ibu, pasangan mereka yang sedang sakit saat ini. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya turunkan jamahan kuasa Allah, menjamah, menolong, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu menjamah, menolong, dan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kiranya Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni, tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Tetapi kalau ya Tuhan, di balik masalah-masalah ini, Tuhan punya rencana yang baik, yang mulia bagi hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami, darah Yesus menguasai kami, darah Yesus menguasai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk kita berdoa bagi pergumulan-pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Haleluya.
Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memakai segenap kehidupan kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami selalu dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah hidup kami yang singkat ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.